Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ira Hafifah, NIM 18141091. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah semester 5 kelas E. Di sini saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari kuis pertama dari mata kuliah Pasar Modal Syariah. Di sini pertama saya akan menjelaskan mengenai regulator dan pengelolaan pasar modal. Pihak yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pasar modal di suatu negara disebut regulator, sedangkan pihak yang mengelola pasar disebut sebagai pengelola atau penyelenggara pasar. Regulator pasar modal adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pengelola pasar di Indonesia terdiri atas 3 institusi, yaitu Bursa Efek Indonesia atau BEI, tempat sebagai terjadinya atau penyelenggara transaksi efek. Kedua yaitu Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI sebagai tempat dilakukannya clearing transaksi efek. Dan terakhir yaitu Custodian Central Efek Indonesia atau KCI. Fungsi utama regulator dan pengelola pasar adalah menjaga agar semua kegiatan pasar modal Indonesia yang berjalan lancar, teratur, efisien, dan tidak merugikan banyak pihak yang terlibat di pasar modal. Alat kontrol utama yang digunakan dalam mengatur aktivitas di pasar modal adalah regulasi atau peraturan tentang pasar modal. Efek yang ditransaksikan di pasar modal hanya boleh ditertibkan perusahaan atau pemerintahan. Institusi atau perusahaan yang menertibkan efek di pasar modal disebut emiten atau perusahaan terbuka. Setiap perusahaan yang telah menertibkan efek di pasar modal akan diberi nama TBK. Artinya perusahaan tersebut telah menertibkan efek di pasar modal Indonesia. Contohnya bisa saham, obligasi, suku, dan efek lainnya. Kedua, saya akan menjelaskan perbedaan antara pasar sekunder dan pasar perdana. Di sini pasar perdana adalah ketika investor membeli saham pada saat belum diperdagangkan alias membeli saham IPO atau Initial Public Offering. Sedangkan pasar sekunder adalah tempat membeli ketika saham sudah diperdagangkan. Di sini juga ada 5 perbedaan antara pasar perdana dan pasar sekunder. Contohnya, pertama, pasar perdana harga saham tetap, sedangkan pasar sekunder harga saham berfluktuasi antara naik dan turun tidak sesuai kekuatan permintaan dan penawaran. Dan kedua, pasar perdana tidak ada komisi karena perdana, sedangkan pasar sekunder ada komisi. Dan ketiga, pasar perdana dibuka untuk transaksi pembelian saham, sedangkan pasar sekunder ada pembelian dan penjualan saham. Yang keempat, pasar perdana pemesanan dapat dilakukan melalui agen penjual, sedangkan pasar sekunder pembelian dan pemesanan dapat dilakukan melalui pialang atau broker. Dan terakhir, di pasar perdana jangka panjang penjualan yang terbatas, sedangkan pasar sekunder jangka waktu yang tidak terbatas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mengenai akad pemberian kuasa atau wakalah. Di sini, wakalah dalam hukum Islam adalah melimpahkan kekuasaan oleh seseorang pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan. Wakalah dalam bahasa Arab berarti menolong, memelihara, mendelegasikan, atau menjadi wakil yang bertindak atas nama orang dan diwakilinya. Secara istilah, wakalah berarti tolong menolong antar pribadi dalam suatu persoalan ketika seorang tidak mampu secara hukum atau mempunyai halangan untuk melakukannya. Objek yang diwakilkan itu dapat menyangkut masalah harta benda dan masalah pribadi lainnya. Contohnya seperti menikah. Baik, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.